Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala Indonesia. Bersama saya Neliana yang akan merangkum berita-berita terkini dalam program Hot News. Pemirsa, mengawali informasi pertama pasca kejadian laka lantas maut di Simpang 5 Traffic Light Muara Rapak Balikpapan Utara yang menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka pada Jumat 21 Januari 2022 pagi. Pemerintah Kota Balikpapan langsung mengambil sejumlah langkah tegas. Rapat koordinasi lintas sektoral dilakukan pemerintah Kota Balikpapan pasca kejadian laka lantas itu. Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Masud mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam kepada para korban dan begitu pula keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Hasil rapat koordinasi Pemkot Balikpapan sudah sepakat akan mengambil langkah-langkah termasuk juga koordinasi dengan jajaran kepolisian. Salah satunya merevisi peraturan wali kota yang mulai berlaku pada Jumat 21 Januari 2022 malam, di mana dalam surat edaran mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 05 waktu Indonesia Tengah berkendara truk di atas roda 10 diperbolehkan melintas di jalan dalam kota. Di luar jam tersebut dilarang melintas. Wali Kota Balikpapan juga akan meminta bantuan Gubernur Kaltim agar dapat segera merealisasikan rencana pembangunan flyover Muara Rapak sehingga dapat mengurangi kasus laka lantas seperti kemarin. Ya 1 minggu lah paling lama itu. Mudah-mudahan 3-4 hari aja waktu jam kerja. Jadi yang kami ambil tegas dari pemerintah sekarang kita bersama dengan teman-teman melalui rekayasa jalan juga. Yang paling cepat adalah surat edaran wali kota untuk pelarangan masuk jam-jam tertentu yang sudah kita tentukan ya tadi. Mulai jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi itu boleh mobil raksasa itu lewat di dalam kota. Selebihnya dia lewat tol saja. Aturan ini permanen gitu. Harus permanen, seumur hidup. Berarti nanti korban itu ada berapa jumlah yang meninggal? Kita belum tahu ya. Korbannya berapa? Korban ya semakin Pak, untuk mekanisme untuk mengarahkan kendaraan besar itu seperti apa? Ya, bahkan sudah ada mulai dari kilo 13 ya. Kita masuk tol aja Pak. Kan repot ya. Sebenarnya kita sudah punya KIK, tapi kenapa nggak disesuaikan itu? Ya, ini kan proses. Saya juga memaklumi sebagai pengusaha kan nggak mungkin langsung mereka pindah semua. Tapi nanti dari surat edaran ini juga kita akan mengimbau bahwa para pengusaha-pengusaha yang memiliki gudang di dalam kota, kita berharap mereka akan. Informasi kedua pemirsa, vaksinasi lanjutan ketiga atau booster mulai dilakukan. Saat ini, vaksin booster diprioritaskan untuk kalangan lanjut usia dan kelompok rentan agar terjaga imunitasnya. Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan serta memperpanjang masa perlindungan. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan Parlindungan Sihotang mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan bahwa vaksinasi booster ini diberikan secara gratis. Karena sebelumnya beredar isu vaksin booster ini berbayar, namun dipastikan saat ini vaksin booster diberikan gratis. Diketahui syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksin ketiga ini adalah calon penerima yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis 2. Diketahui syarat dan ketentuan dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan sebelumnya. Masyarakat Kota Balikpapan diminta tidak takut karena ini demi kesehatan dan menjaga kekebalan tubuh agar terhindar dari COVID-19 dan varian baru Omicron. Alhamdulillah ya, Presiden juga sudah menginstruksikan bahwa kegiatan pelaksanaan vaksin tahap 3 ini gratis. Sehingga yang tadinya ada isu dikatakan berbayar, sekarang sudah dikatakan gratis. Nah ini juga mempersilakan masyarakat seluruh Indonesia, sudah di Balikpapan ini yang sudah 6 bulan melakukan vaksin tahap 2 itu bisa segera mendaftarkan diri. Gak usah takut, ya memang vaksin ini adalah untuk kesehatan kita, untuk menjaga diri kita biar lebih baik imunnya. Ya, kalaupun ada efeknya, misalnya meriang-meriang itu hal biasa karena berarti vaksin itu bekerja. Jadi tidak ada kekhawatiran, misalnya ada efek samping atau apa. Termasuk yang manula mungkin selama ini ada kekhawatiran
kenapa kok kita yang manula ini harus vaksin lagi yang ketiga? Nah, ini untuk menambah daya imunnya saja. Mudah-mudahan dengan vaksin ini semua warga Kota Balikpapan bisa mempunyai kekebalan tubuh yang lebih baik lagi, sehingga bisa cepat walaupun terjangkit virus COVID-19 atau Omicron yang sekarang, tubuh kita bisa cepat bereaksi untuk mengantisipasi dan melawan virus COVID-19. Informasi selanjutnya, pasca kecelakaan beruntun di Simpang 5 Traffic Light Muara Rapak Balikpapan Utara, Gubernur Kalimantan Timur Haji Isran Nur mengunjungi 9 orang korban laka lantas yang dirawat di Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo pada Sabtu 22 Januari 2022. Usai menjenguk para korban laka lantas, Gubernur Kaltim Isran Nur mengatakan para korban diperkirakan akan segera pulih dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga dalam waktu dekat. Selain itu, Gubernur Kaltim juga menyerahkan surat jaminan pembayaran biaya perawatan dari PT Jasara Harja Cabang Kaltimra. Selain itu, untuk santunan kematian korban kecelakaan sudah dilimpahkan kepada kantor cabang Jasara Harja masing-masing wilayah, meliputi Cilacap, Cilegon, dan Sumatera Utara. Sementara itu, Kepala Jasara Harja Cabang Kaltimra Eva Yuliasta menerangkan santunan kematian yang dibayarkan masing-masing sebesar 50 juta rupiah, sedangkan jaminan biaya pengobatan di rumah sakit maksimal 20 juta rupiah. Selain di RSKD, para korban laka lantas lainnya dirawat di Rumah Sakit Beriman Balikpapan, Rumah Sakit Restu Ibu, Rumah Sakit Tentara, dan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Jadi yang biaya ini Jasara aja, punya duit banyak. Jadi kita di sini termasuk memberikan sebuah jaminan, sebuah surat jaminan kepada mereka bahwa pengobatan akan dilaksanakan secara maksimal. Kita akan dibayar oleh Jasa Harja, ditagih oleh direktur. Itu untuk seluruh korban pasien di setiap hari di Bapak, terutama yang di sini. Tapi nanti yang di sana akan sama yang di rumah sakit yang diberikan. Kalau yang sudah meninggal sudah diberikan santunannya oleh Jasa Harja. Itu yang berpapat kemarin kurang dari 12 jam sudah diberikan. Untuk yang di luar, warisnya di luar daripada Kalimantan Timur, di tempat lokasi data ini sudah dilimpahkan ke wilayah masing-masing. Ada di Sumatera Utara, di Cilegon, kemudian di Cilacap, satu lagi ya? Nah, dari Balikpapan. Dari pemerintah provinsi ada bantuan apa Pak untuk para korban ini Pak? Bantuan apa? Ya, ada bantuan mungkin santunan mungkin untuk yang Kita pelajari dulu, kita pelajari terutama keluarga yang terjadi lagi seperti ini Pak. Informasi selanjutnya, Mako Polda Kaltim didatangi sejumlah kelompok masyarakat pada Senin 24 Januari 2022 pagi. Kedatangan masyarakat dari suku Dayak, suku Pasir, serta organisasi masyarakat kedaerahan hingga kepemudaan dan masyarakat ini datang ke Polda Kaltim untuk melaporkan Edi Mulyadi terkait pernyataannya yang dianggap memecah keutuhan bangsa dan penghinaan terhadap masyarakat Kaltim. Ketua Dewan Adat Balikpapan, Abriantinus, menyesalkan pernyataan Edi Mulyadi yang menghina dan melecehkan warga Kaltim, khususnya suku Pasir yang bermukim di wilayah Penajam Pasir Utara sebagai lokasi ibu kota negara IKN baru. Pada prinsipnya, masyarakat Dayak yang merupakan masyarakat asli Kalimantan mengecam keras atas pernyataan Edi Mulyadi. Abriantinus menegaskan bahwa sudah membuat laporan pengaduan kepada Polda Kaltim atas pernyataan Edi Mulyadi terkait menciderai masyarakat Kaltim, juga memecah belah keutuhan bangsa dan menyebarkan ujaran kebencian. Dia juga menyebut bahwa aksi membuat laporan aduan akan terus berdatangan. Dia juga meminta kepada Kapolri dan jajaran Polda Kaltim untuk dapat bertindak tegas kepada Edi Mulyadi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPD KNPI Balikpapan yang diketuai Andre Afrizal yang melakukan langkah sama dengan melaporkan ke Polda Kaltim. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo mengaku sudah menerima laporan pengaduan dari elemen masyarakat Kaltim. Sementara itu, untuk proses hukumnya lanjut, perwira berpangkat 3 melati di pundak pihaknya akan mempelajari dan merumuskan dengan para ahli.
Itulah ragam informasi seputar Kota Balikpapan yang kami rangkum dalam program Hot News. Saya, Ngeliana Pratiwi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala Indonesia.